Sebelum lanjut episode 31 sampai episode 32 jangan lupa subscribe, like dan komentar. Agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. F31 membeli alun-alun. F32 memperbarui kontrak Gracia. Membeli alun-alun. Episode 31. Manajer benang sekali lagi terdiam. Apa yang dia maksud? Apakah dia benar-benar harus berlutut dan memohon pengampunan pada Richard Cannon? Dia membeku seperti patung, kakinya terpaku kuat ke lantai. Matanya melebar tak percaya pada Richard, yang emosinya tenang dan tanpa ekspresi kontras dengan dirinya. Dia tidak bisa mengerti. Dia memiliki hubungan yang baik dengan bos. Bagaimana bos bisa memaksanya untuk berlutut di depan orang lain? Siapa sebenarnya Richard Cannon ini? Kejutan di wajahnya perlahan mereda saat dia menyadari kebenaran, sekarang terlihat lebih rumit daripada tertegun. Gracia Jordan membeku. Jika dia tidak mendengarnya dari Direktur Wendell dengan telinganya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa sesuatu yang luar biasa dan tidak dapat dipercaya terjadi hanya karena satu panggilan telepon yang dilakukan Richard. Siapa yang Richard telepon barusan? Gracia memeras otaknya mencoba memikirkan siapa orang itu. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk melakukannya, selain Zelda Main. Itu pasti dia. Siapa tahu Zelda kenal dengan pemilik toko. Gracia terkejut, peristiwa yang menguntungkannya. Dia menatap Richard. Untuk sesaat, dia merasakan sebuah pemikiran yang tertinggal di benaknya. Richard benar-benar tidak bercanda dan tidak mengecewakannya. Yaren, apakah kamu mendengarkan? Suara sedingin baja Direktur Wendell menggelegar dari speakerphone. Ya. Kesombongan dan ego manajer benang dari tadi sudah lama hilang. Dia menatap Richard dengan ekspresi rumit, menundukkan kepalanya dan berlutut. Meskipun ada banyak orang di sekitar, jadi apa? Apakah dia berani melanggar perintah dan menolak untuk berlutut? Direktur Wendell benar-benar akan membunuhnya. Tunggu. Richard melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Terima kasih banyak, Tuan Cannon. Baru saja, itu salah paham. Manajer benang sangat gembira dan bergegas mengantarkan sebatang rokok kepada Richard. Aku pikir kamu salah. Aku tidak ingin kamu berlutut. Kamu berlutut ke Gracia dan menamparkan dirimu sendiri 10 kali. Richard memerintahkan dengan dingin. Manajer benang tercengang lagi, wajahnya terbakar karena malu, seolah-olah seseorang baru saja menamparnya. Dia menoleh dan menatap Gracia yang sama-sama tercengang, ekspresinya membeku di tempatnya. Bukan masalah besar jika dia berlutut di depan Richard karena dia laki-laki. Namun, Gracia adalah seorang wanita, dan akan memalukan baginya untuk berlutut di hadapan seorang wanita. Masih tidak mendengarkan Richard. Jika demikian, bersiaplah untuk mengucapkan selamat tinggal pada kakimu. Aku akan mematahkannya begitu kamu kembali. Direktur Wendell mengancam sekali lagi. Jangan, aku akan berlutut. Manajer benang sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia segera berlutut di depan Gracia. Dia tercengang melampaui kata-kata. Manajer benang mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, tamparan keras bergema di seluruh koridor. Beberapa orang yang berada di dekatnya mulai berkumpul untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka semua bingung, apa yang terjadi. Ketika mereka melihat manajer yang dulunya tinggi dan perkasa berlutut di tanah dan menamparkan dirinya sendiri, mereka mulai berbisik dan tertawa terbahak-bahak. Tamparan terus berlanjut. Gracia bisa dengan jelas mendengar tamparan di telinganya, mengingatkannya bahwa ini bukan mimpi. Perlahan-lahan, dia bisa merasakan kegelisahan dan kekecewaan di hatinya menghilang, digantikan oleh rasa nyaman yang tidak bisa dijelaskan. Ya, Richard memenuhi janjinya untuk membantunya. Dia berada di awan 9, dan harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia berbalik dan menatap Richard. Segera setelah itu, pipi manajer benang merah dan bengkak. Para penonton menertawakannya, yang membuatnya semakin malu saat dia menundukkan kepalanya dan mencoba menutupi wajahnya. Aku kenal pria ini, dia adalah manajer alun-alun.
Bagaimana dia bisa berlutut di depan seorang wanita dan menamparkan dirinya sendiri? Pasti pacar wanita ini yang membuat manajer berlutut. Pacarnya benar-benar luar biasa. Ya, saya mendengar bahwa manajer ini sering sangat mesum dan suka melecehkan orang. Saya cukup yakin dia pasti telah melecehkan wanita ini, tetapi tidak menyangka pacarnya adalah seseorang dengan otoritas yang begitu besar. Pria itu sangat tampan. Ditambah dia punya koneksi juga. Kenapa aku tidak punya pacar seperti itu? Suara iri para penonton sepertinya berharap bahwa Richard adalah pacar mereka. Gracia tidak bisa menahan diri tetapi menatap Richard. Dia tidak percaya bahwa anak laki-laki kecil yang dia kenal begitu lama benar-benar telah tumbuh dewasa, dan sekarang bahkan dapat membantunya membalas seseorang. Pria, yang telah tidur dengannya selama hampir 10 tahun, dan dulunya adalah suaminya. Tatapannya terpaku pada Richard selama beberapa detik sebelum dia menghindari matanya, mengapa dia tidak menganggapnya begitu menarik sebelumnya. Terutama sekarang. Dia merasa berbeda dari sebelumnya. Apa perasaan ini? Manajer benang menoleh. Tuan Cannon, apakah itu cukup? Bagaimana menurutmu, Gracia? Tanya Richard. Ah, cukup. Gracia Jordan tersadar dengan tergesa-gesa, wajahnya memerah dengan marah. Berdiri, kata Richard dengan tenang. Terima kasih. Manajer benang sudah hampir menangis. Dia bingung dan bangkit dari tanah, berlari ke sisi Richard. Tuan Cannon, tolong ikut saya menemui Direktur Wendell. Oke. Richard mengangguk. Karena ibunya sudah membeli alun-alun ini, dia pasti harus bertemu dengan Direktur Wendell ini. Manajer benang segera memimpin, tetapi tidak sebelum Richard berjalan ke Gracia. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Ya. Gracia mengangguk. Terlepas dari apapun yang terjadi, dia masih bersedia menunggunya. Richard mengikuti manajer benang ke atas, tetapi Gracia datang di tengah jalan dan bertanya, "Saya ingin bertanya, apakah Anda baru saja menelepon Zelda Main?" Richard tercengang. "Tidak masalah jika kamu tidak ingin memberitahuku." Gracia memaksa. Dia pikir Zelda yang menghubungi pemilik alun-alun, sehingga mengarah ke fasad yang terjadi barusan. Jika tidak, dia tidak bisa membayangkan siapa yang akan dipanggil oleh Richard bahkan jika dia memeras otaknya untuk mencari jawaban. Oke. Richard tidak ingin banyak bicara dan hanya mengikuti manajer benang ke atas. Karena dia tidak menjelaskan, Gracia berasumsi bahwa dia memang menelepon Zelda. Dia pikir Zelda Main memang orang yang luar biasa. "Nona cantik, apakah itu pacarmu?" Seorang wanita cantik datang dan bertanya. Gracia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah dia, atau bukan? Ya. Namun, keduanya sudah berpisah. Tidak. Tapi mereka telah tidur di ranjang yang sama selama lebih dari 10 tahun. Meskipun mereka tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan di tempat tidur, apa hubungan di antara mereka? Gracia juga tidak bisa mengetahuinya. Satu-satunya hal yang dia rasakan adalah bahwa Richard memberinya perasaan yang berbeda hari ini. Apa yang dia lakukan beberapa hari ini? Untuk pertama kalinya, Gracia sedikit penasaran dengan Richard. Sementara itu, manajer benang membawa Richard ke kantor Direktur Wendell dan mendorong pintu hingga terbuka. Segera, dia dikejutkan oleh senyum lebar Direktur Wendell. Dia bisa melihat sedikit rasa hormat muncul di wajah Direktur. Ini, yang paling penting, Direktur Wendell adalah seseorang yang berpengaruh dan memiliki kekayaan bersih sekitar $1 miliar. Namun, dia sangat menghormati Richard Cannon ini. Di tengah keterkejutan manajer benang, dia segera menyesali apa yang baru saja dia lakukan dan mulai berkeringat. Siapa sebenarnya yang dia aniaya barusan? Dia penuh dengan penyesalan. Dia menatap Richard diam-diam, hanya untuk menemukan bahwa wajahnya tenang dan tanpa ekspresi, sama sekali tidak memiliki rasa takut yang seharusnya dimiliki orang normal terhadap bos besar. Siapa dia? "Benang, kamu dipecat." Direktur Wendell mengumumkan dengan dingin. Ah, Direktur Wendell. Manajer benang hanya bisa tergagap di tempat.
Dia berpikir bahwa karena dia telah mengikuti perintah Richard, semuanya sekarang menjadi masa lalu. Namun, dia sekarang dipecat. Dia tidak bisa mempercayainya. Keluar sekarang. Direktur Wendell terus memarahinya. Manajer benang memandang Richard dengan rumit untuk meminta bantuan. Canon, bisakah Anda mengatakan beberapa patah kata untuk saya? Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Aku tidak bisa membantumu. Richard menggelengkan kepalanya. Karena dia mengambil alih alun-alun, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyingkirkan orang-orang seperti itu. Bahkan jika Direktur Wendell tidak melakukan ini, Richard akan tetap melakukannya sendiri. Tanpa pilihan, manajer benang berbalik dan berjalan keluar. Kemudian Direktur Wendell segera berjalan dengan senyum penuh hormat yang menyanjung. Baru saja, ketika dia menerima panggilan telepon dari orang itu, dia hampir ketakutan setengah mati. Bagaimana dia bisa memanggilnya sendiri? Bahkan Direktur Wendell tidak bisa mempercayainya. Meskipun Direktur Wendell punya uang, itu benar-benar hanya uang kecil di depan wanita itu. Ketika dia mendengar bahwa dia ingin mentransfer kepemilikan alun-alun ke Richard, dia ingin menolak karena bisnis di alun-alun itu tidak baik. Bukankah dia akan menyinggung orang itu jika bisnisnya merugi? Sejujurnya, dia gugup sekarang. Tuan Cannon, silakan duduk di sini. Direktur Wendell menyambutnya dengan tergesa-gesa. Richard memandangnya sekali dan mendapati wajah Direktur Wendell sedikit familiar. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya memikirkan Wilbur Wendell, pria yang membuatnya membeli mobil. Mungkinkah Wilbur menjadi putra Direktur Wendell? Richard tertawa kecil, itu benar-benar kebetulan. Dia telah duduk. Mengenai proses transfer, kontraknya sedikit rumit untuk diselesaikan dalam waktu sesingkat itu. Karena sekarang sudah cukup larut, mungkin tidak mungkin bagi kita untuk melakukannya hari ini, jadi aku akan mempersiapkannya lusa. Tuan Muda Meriam, kenapa kamu tidak mampir saat itu untuk menandatangani kontrak? Direktur Wendell bertanya dengan sopan. Alun-alun ini bukan rumah, jadi prosedurnya lebih rumit. Selain itu, gaji karyawan di alun-alun dan sewa harus dihitung juga, yang lebih merepotkan. Tentu, Cik tidak keberatan karena seluruh alun-alun sekarang menjadi miliknya. Dia tidak keberatan menunggu 2 hari lagi. Terima kasih, Tuan Muda Meriam. Direktur Wendell menghela nafas lega, dan kemudian berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Meriam, apakah Anda kenal Zelda Main dari restoran modern? Zelda Main. Oh ya, dia menyukai toko milik perusahaan Gracia. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Memperbarui kontrak Gracia. Episode 32. Setelah memikirkannya, Richard memutuskan untuk memperbarui kontrak untuk Gracia. Adapun Zelda Main, dia hanya bisa membiarkan Direktur Wendell memberitahunya. Ya, aku mengenalnya. Richard tetap tenang dan tenang. Itu bagus. Direktur Wendell tersenyum lega. Yah, ini membuat segalanya lebih mudah bagiku untuk menjelaskannya. Aku sebenarnya membuat kesepakatan dengan Zelda beberapa waktu lalu, dia ingin mengambil alih perusahaan pelatihan di lantai 5 alun-alun sebelumnya, dan aku setuju. Karena restoran Zelda sangat populer, jika dia bisa membuka restoran di sini, arus orang di alun-alun akan segera meningkat dan setidaknya membantu mendatangkan pendapatan ke alun-alun. Yang saya coba tanyakan adalah, bisakah Anda membiarkan Zelda melanjutkan untuk mengambil alih perusahaan pelatihan? Tidak perlu untuk itu. Aku punya rencana lain, kata Richard. Direktur Wendell tidak punya pilihan selain mematuhi. Baiklah, saya harus memberitahu Zelda nanti. Ya, katakan saja padanya bahwa alun-alunmu telah diambil alih oleh orang lain, dan bos baru memiliki rencana baru. Tapi hati-hati, jangan sebut itu aku. Richard menambahkan. Tuan Muda Meriam, apa yang kamu? Direktur Wendell terkejut. Namun, dalam sekejap, rasa ingin tahunya tergantikan oleh rasa hormat terhadap Richard. Jika putranya yang tidak berguna yang mengambil alih alun-alun, dia mungkin akan sangat bersemangat untuk mengumumkan berita itu ke seluruh dunia. Dia juga mengerti bahwa orang kaya sejati akan lebih memilih untuk tidak menonjolkan diri.
Pria muda yang berdiri di depannya ini adalah contoh sempurna karena meskipun mengenal orang itu, dia masih mau bersikap rendah hati. Dia menjaga profil rendah, tetapi melakukan hal-hal dengan cara yang menonjol. Lakukan saja apa yang kukatakan. Lagi pula, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku mengambil alih alun-alun. Richard menambahkan. Dipahami. Direktur Wendell mengangguk. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa saya tambahkan di sini. Telepon saja saya ketika kontrak sudah siap. Richard Cannon berbicara sambil berdiri. Direktur Wendell berkata dengan tergesa-gesa untuk membuat Richard tetap tinggal. Baiklah, Tuan Muda Cannon, karena sekarang sudah sangat larut, apakah Anda ingin pergi ke salah satu klub saya untuk bersantai? Ada banyak wanita cantik dan model di klubnya. Ini adalah kesempatan baginya untuk mendapatkan sisi baik Richard, dan dia tidak ingin melewatkannya. Jika dia bisa mengenal orang itu melalui Richard, kekayaannya bisa meningkat setidaknya 2 kali lipat dari yang dia miliki sekarang. Tidak dibutuhkan. Richard segera menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar tanpa ragu-ragu. Direktur Wendell hanya bisa menonton saat dia berjalan keluar dan dia mengirimnya dengan sopan. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zelda Main. Telepon terhubung. Suara ceria Zelda bisa terdengar dari telepon. Halo, Direktur Wendell. Nona Main, ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dia berada dalam dilema. Dia telah berjanji pada Zelda bahwa dia bisa datang untuk merenovasi tempat itu segera setelah perusahaan pelatihan di lantai 5 pergi. Kata-kata terdengar bagus, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa hanya dengan panggilan telepon, alun-alunnya akan diambil alih oleh orang lain. Direktur Wendell, tolong katakan, saya mendengarkan. Yah, ini tentang tempat yang kamu tanyakan, toko di lantai 5 alun-alun yang saat ini ditempati oleh perusahaan pelatihan. Oh, apakah mereka sudah pindah sebelumnya? Itu bagus kalau begitu, aku bisa mulai mencari desainer interior untuk membantu mendesain dan merenovasi tempat itu besok. Tidak. Apa itu? Zelda sedikit terkesima dengan keseriusan nada suaranya. Dia memperhatikan tempat itu untuk waktu yang lama, dan karena dia hanya perlu membayar setengah dari sewa, selama dia bisa membuka toko, dia pasti akan menghasilkan uang. Sejujurnya, alun-alun itu bukan lagi milikku, kata Direktur Wendell. Apa? Apa maksudmu itu bukan milikmu? Direktur Wendell, apakah kamu bercanda? Aku meneleponmu kemarin untuk mengonfirmasi. Ini baru 2 hari, dan kamu ingin aku percaya bahwa kamu telah menjual alun-alunmu kepada orang lain. Tanda tanya petik 2. Ini baru 2 hari, dan kamu ingin aku percaya bahwa kamu telah menjual alun-alunmu kepada orang lain. Tanda tanya petik 2. Suara Zelda adalah campuran antara terkejut dan marah. Dia jelas tahu bahwa bahkan jika kepemilikan alun-alun dipindahkan, tidak mungkin untuk menjualnya begitu cepat. Diperlukan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun untuk menyelesaikan transfer kepemilikan, karena jumlah yang akan mereka hadapi tidak dalam ribuan atau jutaan, itu dalam ratusan juta. Bagaimana mungkin kepemilikannya dipindahkan hanya dalam 2 hari? Itu tidak mungkin. Nona Main, tolong jangan marah, saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada Anda, kan? Saya tahu bahwa dengan restoran Anda, banyak keuntungan finansial bagi kami, tetapi intinya adalah alun-alun bukan lagi milik saya. Bos baru telah mengambil alih dan menyatakan bahwa dia memiliki rencana lain dalam pikirannya, jadi... Direktur Wendell mencoba menjelaskan. Siapa bos barunya? Zelda bertanya. Meskipun dia tidak percaya bahwa alun-alun telah dipindahkan dalam rentang 2 hari, sebenarnya tidak perlu bagi Direktur Wendell untuk membohonginya. Ini karena dalam kasusnya, menolak tawarannya berarti menolak uang yang menyertainya, dan siapa yang akan memberikan peluang menghasilkan uang begitu saja. Yah, bos baru bilang dia tidak ingin orang lain tahu identitasnya atau fakta bahwa dia telah mengambil alih alun-alun, kata Direktur Wendell. Apakah begitu? Zelda, yang baru saja kembali ke rumah, mengerutkan kening.
Bos baru ini mempertahankan profil yang cukup rendah. Siapa mereka? Tidak banyak orang di kota yang memiliki kekayaan finansial seperti itu untuk mampu membeli ratusan juta dolar sekaligus. Dia berpikir keras tetapi masih tidak. Sayangnya, Zelda tidak punya pilihan selain setuju dengan pengunduran diri. Aku benar-benar minta maaf untuk itu. Aku akan mentraktirmu makan malam suatu hari nanti. Oke. Dia menutup telepon. Zelda main duduk dengan binar di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang mengambil alih alun-alun? Bos baru, sepertinya saya harus berbicara dengan Anda secara langsung, tetapi saya tidak tahu siapa Anda. Richard turun dari tangga dan melihat Gracia berdiri di kejauhan menunggunya. Dia mengenakan celana jeans ketat dan t-shirt, memamerkan lekuk tubuhnya dengan seksi. Dia mondar-mandir di sekitar tempat itu dengan gelisah sambil menunggunya. Richard memandangnya beberapa kali lagi dan berjalan mendekat. Aku sudah selesai. Gracia tiba-tiba tersadar. Seluruh pikirannya penuh dengan Richard karena dia ingin tahu bagaimana dia bisa mengenal Zelda Main. Bagaimana dia bisa memaksanya untuk memanggil pemilik alun-alun. Ini semua adalah pertanyaan yang dia ingin jawabannya. Suasana di antara mereka menjadi canggung karena keduanya tidak tahu harus berkata apa. Di mana kamu tinggal? Aku akan mengantarmu kembali. Gracia menawarkan, tetapi Richard secara otomatis menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa berpikir. Dia juga mengendarai mobilnya sendiri di sini, dan jika dia pergi bersama Gracia, bukankah itu berarti dia harus kembali lagi besok hanya untuk mengambil mobilnya? Aku akan mengantarmu pergi. Taksi di malam hari sangat mahal. Tegas Gracia. Dia tidak tahu mengapa dia menawarkan, mungkin perubahan Richard hari ini sangat drastis sehingga dia juga mengubah perspektifnya tentang dia. Richard tidak punya pilihan selain setuju, dan mengikuti Gracia ke tempat parkir. Mereka masuk ke dalam lift dan pintu lift tertutup rapat. Mereka sekarang sendirian di tempat yang begitu besar. Gracia hanya berdiri agak jauh dari Richard, posisi di mana lekuk tubuhnya sepenuhnya terlihat olehnya ketika dia menundukkan kepalanya. Richard bisa merasakan tekanan darahnya melonjak. Ngomong-ngomong, di mana kamu tinggal? Gracia berbalik untuk bertanya kepada Richard, tetapi memperhatikan bahwa tatapannya terfokus ke bawah. Dia berhenti dan mengikuti tatapannya, sudut ini. Apakah dia melihat pantatnya? Richard mencoba menertawakannya dengan canggung setelah dia diperhatikan. Gracia menggigit bibirnya dan mengulangi, di mana kamu tinggal? Jalan raya, Richard tidak sengaja kabur. Kamu tinggal di High Street. Gracia Jordan terkejut, karena rumah di daerah itu setidaknya menelan biaya 3 hingga 4 juta dolar. Apakah ini benar-benar tempat dia tinggal? Biaya sewa tempat ini setidaknya 5 hingga 6 ribu dolar, bisakah dia benar-benar mampu membayarnya? Oh, itu desa Midland di dekatnya. Richard dengan cepat mengubah tempat itu. Oke. Gracia tidak terlalu terkejut dengan jawabannya, karena dia mungkin mampu untuk tinggal di desa Midland. Pintu lift terbuka dan mereka keluar. Namun, ponsel Richard memilih momen yang tepat untuk bergetar. Dia membuka WeChat-nya dengan hati-hati, agar Gracia tidak mengetahuinya, dan ternyata itu dari Lara Jean. Ini. Richard sedikit panik. Pasalnya, saat itu Lara berfoto selfie di depan sebuah BMW 7 Series. Tempat dia berada adalah tempat parkir alun-alun kota, dan mobil di foto itu sebenarnya miliknya. Apakah Charlotte Yales memberitahunya bahwa mobil itu miliknya? Untuk sesaat, Richard merasa dikhianati, tetapi segera terhapus begitu pesan Lara berikutnya masuk. Kenan, bukankah mobil ini bagus? Ini mobil baru ayahku. Richard tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apakah Lara ingin dia menjadi pacarnya atau ayahnya? Tapi kenapa Lara ada di tempat parkir City Square? Apakah dia hanya mencari mobil untuk selfie? Sepertinya prioritasnya adalah menghindarinya terlebih dahulu. Jika dia ingin memotret, dia bisa pergi duluan. WeChat. Kamu juga punya WeChat, sembur Gracia. Dia tahu bahwa Richard tidak memiliki akun WeChat sebelumnya,
Tetapi ketika dia menyimpan teleponnya sekarang, dia melihat sekilas antar muka teleponnya. Dia memperhatikan bahwa aplikasi latar belakang yang sedang berjalan adalah WeChat, dan dia terkejut. Ya, saya selalu punya akun. Richard tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Jika Gracia bertanya seperti itu, bukankah itu berarti dia akan menambahkannya di WeChat? Jika demikian, dia sudah selesai. Ya, saya selalu berpikir Anda tidak melakukannya. Ya, saya akan menambahkan akun WeChat Anda sehingga Anda tidak perlu menelepon saya di masa depan. Dengan cara ini, Anda dapat menghemat uang untuk tagihan telepon. Buka akun Anda WeChat, saya akan memindai Anda dan menambahkan Anda. Dia mengeluarkan teleponnya dan bersiap untuk memindai teleponnya.